Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Pendikar Pesangon dimanapun berada? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pesangon bersama saya Gunadi Widin Cahyo. Di episode ini kembali saya mau mengajak sahabat semuanya untuk mengenali hikmah dari kisah Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Memang dulu sudah pernah saya bahas tentang kisah Nabi Nuh, tetapi pembahasan tentang Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu lebih fokus pada tokoh Nabi Nuh alaihissalam dan salah satu putranya yang kafir, yaitu Kan'an, yang ditenggelamkan di dalam azab air bah atau banjir. Kisah Nabi Nuh pada kali ini sahabat lebih kita fokuskan kepada bagaimana seorang ibu yang berjuang untuk menyelamatkan bayinya, seorang ibu yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya dan juga putranya yang masih bayi. Namun sayangnya sahabat, ibu ini termasuk golongan yang kafir karena termasuk golongan yang ditenggelamkan, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak masuk ke dalam kapal, tidak ikut naik ke dalam kapal, adalah golongan orang-orang kafir yang ingkar, yang kemudian ditenggelamkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang selamat pada saat itu, yang selamat dari azab itu hanyalah pengikut Nabi Nuh yang beriman, termasuk juga 3 putra Nabi Nuh yang beriman, yaitu Sam, Ham, dan Yafet, yang berada di dalam perahu. Sedangkan istri dan salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an, mereka lebih memilih untuk bersama-sama orang kafir untuk berlindung dengan naik gunung. Di antara orang-orang yang naik gunung itu terdapat seorang ibu yang menggendong bayinya. Ketika banjir itu mulai naik, genangannya mulai menenggelamkan rumah-rumah mereka, maka orang-orang kafir termasuk ibu tadi mulai menaiki sebuah gunung dengan harapan ketika mereka naik gunung maka tidak akan terjangkau lagi oleh air bah tersebut. Namun apa yang terjadi sahabat, semakin tinggi orang-orang itu naik ke gunung, semakin tinggi pula banjir itu melanda. Banjir itu menenggelamkan tempat pemukiman mereka. Ketika ibu tadi sudah mencapai sepertiga gunung, dia mungkin sudah menganggap bahwa dirinya sudah aman. Mungkin dalam hatinya berkata, tidak akan mungkin banjir itu akan mencapai ketinggian sepertiga gunung tersebut. Namun ibu itu namun sahabat, ibu itu mungkin lupa dengan kekuasaan Allah. Ternyata air bah itu juga secara perlahan-lahan mencapai ketinggian di mana ibu itu berada. Tanah tempat dia berpijak itu akhirnya terendam juga dengan air bah. Maka ibu tadi ya bersama dengan orang lain juga naik semakin tinggi lagi, mencapai setengah ketinggian. Ternyata air bah itu pun kembali mencapai setengah ketinggian gunung tersebut. Tanah tempat mereka berpijak di ketinggian setengah ketinggian gunung itu pun
akhirnya juga terendam oleh air. Maka mereka naik lagi semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai ibu yang menggendong bayi tadi mencapai puncak gunung. Mungkin di puncak gunung itu ibu tadi sudah merasa aman. Sepertinya air bah itu tidak akan mencapai puncak gunung, karena belum selama ini ada banjir sampai setinggi gunung. Tapi sekali lagi Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keperkasaannya. Air bah itu pun kemudian mencapai puncak gunung tersebut, di mana ibu yang menggendong bayi itu berada. Bahkan kemudian setelah kakinya mulai terendam, air bah itu mulai naik sampai ke lututnya, dan ibu itu tetap bertahan di puncak gunung itu. Makin lama makin naik sampai ketinggian dada, makin lama makin naik sampai leher, makin lama makin naik. Begitu air bah itu sudah sampai ke mulutnya, ibu tadi mengangkat bayinya tinggi-tinggi dengan kedua tangannya, dengan harapan bayinya itu tidak akan tenggelam. Namun apa daya, kekuasaan Allah tidak ada satupun yang mampu menahannya, tidak akan ada satupun yang mampu menolak. Walaupun ibu tadi sudah mengangkat tinggi bayinya, secara perlahan-lahan akhirnya bayi itu pun juga ikut tenggelam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa hikmahnya buat kita sahabat? Dari kisah ini saya dapat mengambil satu hikmah penting, bahwa keingkaran seseorang ataupun kekafiran seseorang itu dapat berakibat pada anak, cucu, dan keturunannya. Seorang bayi yang belum tahu apa-apa, yang masih suci, akhirnya ikut tenggelam, ikut korban karena keingkaran ibunya, karena kekafiran ibunya yang tidak mau mengikuti risalah dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena keingkaran ibu tadi lebih memilih untuk bersama-sama orang kafir untuk berlindung kepada gunung, bukan berlindung kepada Allah. Maka keingkaran dan kekafiran ibu itulah yang menyeret bayinya, sehingga bayinya itu tenggelam terkena azab air bah tersebut. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita sahabat, bahwa jika kita ingkar kepada Allah, maka tidak hanya kita yang menanggung akibatnya, bukan hanya kita yang menanggung azabnya, tapi bisa jadi anak cucu dan keturunan kita pun juga akan ikut menanggung azabnya. Maka mari kita jaga keluarga kita, diri kita dari azab api neraka, sebagaimana yang Allah firmankan, qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita menjaga diri kita, menjaga iman kita, menjaga ibadah kita, itu bukan untuk diri pribadi kita, tapi demi anak cucu kita dan keturunan-keturunan kita pada masa yang akan datang. Mari kita selamatkan masa depan anak-anak kita, dimulai dengan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian sahabat, semoga kisah ini dapat bermanfaat, terutama pada diri saya yang menyampaikan. Allah, kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama dan channel Pendekar Becangon. Terima kasih atas dukungan dan perhatian sahabat semuanya. Mohon dukungannya terus dan doanya, semoga channel Pendekar Becangon ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh viewer, seluruh subscriber dimanapun berada. Akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah angon. Tetapi bahasan pada waktu itu apa? Sumur. Mereka lebih
Nah, di antara kata-kata ternyata yang terjadi pun nah, apa yang mau saya omongkan? Ups.